Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, pengurus Masjid Al-Faizin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita ditakdirkan berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk seperti ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak terasa Ramadan sebentar lagi, dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala, menyiapkan ampunan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu adalah bulan Ramadan. Sehingga para ulama berkata, Rajabun syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saki wa Ramadan syahrul hasadi. Rajab itu adalah bulan menanam, ibarat tanaman, Pak, ya. Sya'ban, bulan ruah, itu merawat tanaman, menyirami agar subur, agar buahnya lebat. Nah, Ramadan syahrul hasadi, bulan Ramadan itu adalah waktunya panen. Apa yang dipanen adalah ampunan, panen pahala, panen pahala yang tak terbatas. Karena pahala Ramadan itu tak ada hitungannya. Yang tahu hitungannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ketika menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan juga sekarang kepada umatnya. Hadis ini diriwayatkan dari An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ini adalah sahabat yang asalnya dari Persia. Persia itu mana sekarang, Pak? Iran. Persia itu Iran, makanya dinamakan Salman Al-Farisi. Salman ini masuk Islamnya gara-gara senyuman. Pernah saya cerita ini, Pak?
Salman ini masuk Islam gara-gara senyuman. Berguru kepada seorang pendeta. Dulu agamanya Nasrani Salman ini. Berguru kepada seorang pendeta, pendetanya itu sudah sepuh. Kata pendeta, nanti Salman, kalau saya meninggal dunia, kamu berguru kepada pendeta itu. Itu alim. Benar meninggal, berguru kepada pendeta yang kedua. Bergurulah Salman mempelajari kitab Injil. Kata pendeta yang kedua, saya Salman sudah sepuh, kalau saya nanti meninggal dunia, kamu berguru kepada pendeta itu. Yang ketiga, nah pendeta yang ketiga ini berkata kepada Salman, Salman, saya baca di dalam kitab Injil yang saya tahu bahwa di dalam kitab itu dikatakan nanti akan muncul Rasul terakhir dari sono. Dia menunjuk ke arah Madinah dari Persia, menunjuk ke arah itu. Akan muncul dari sana. Nanti kamu ke sana, temui Nabi penutup itu, Nabi akhir zaman itu. Makanya setelah pendeta itu meninggal, guru yang ketiga ini, Salman berangkatlah menuju arah Madinah dari Persia. Bawa bekal, setelah habis bekalnya bekerja di ladang orang di mana tempat Salman berhenti. Bawa punya bekal lagi, berangkat lagi. Sesampainya di Madinah, sampai ke arah Madinah, kebenaran Rasul sudah hijrah ke Madinah. Datanglah Salman. Kata pendeta tadi, Salman, tandanya Rasul akhir penutup para nabi itu, tandanya nabi terakhir itu satu, kalau berjumpa dia selalu tersenyum. Yang kedua, tidak mau menerima hadiah, tidak mau menerima zakat. Yang ketiga, tandanya di belikatnya ini ada stempel Muhammad Rasulullah. Maka berangkatlah Salman terus menuju arah Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasul baru datang hijrah ke Madinah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Pesannya pendeta itu, tanda yang pertama, kalau berjumpa pasti tersenyum. Lalu ketika Rasul duduk bersama sahabat, Salman masuk. Rasul langsung tersenyum kepada Salman. Langsung teriak Salman, "Satu!" kata Salman. Heran yang lain melihat, nah apa orang asing ini? Orang Persia bukan orang Arab. Kok langsung bilang satu? Yang kedua, bawa hadiah. Salman bawa kurma, diberikan kepada Rasul. Kata Rasul, saya tidak menerima ini, berikan saja kepada sahabat-sahabat saya. Dua, kata Salman. Berarti tanda yang dikatakan pesan oleh pendetanya itu sudah dia dapatkan, ya kan? Tinggal satu lagi, langsung menghadap kepada Nabi, minta kepada Nabi agar bajunya Nabi dibuka, ingin melihat. Wow, sahabat-sahabat yang lain ini orang asing, orang Persia, kok lancang sekali. Minta agar bajunya Nabi dibuka. Sahabat-sahabat yang lain, sahabat senior sudah mulai gerah melihat tingkah lakunya Salman. Kata Nabi, dia biarkan. Diperlihatkan oleh Rasul. Pas dia, tiga,
dan disitulah Salman bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi masuk Islam karena Rasul itu murah senyum. Inilah akhlak, menatap orang lain dengan muka yang berseri-seri, tidak dikit-dikit melirik, dikit-dikit melirik, mau salaman ada yang begitu. Tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi. Baik, An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasul itu berpidato kepada kami, kata Salman, di akhir bulan Sya'ban. Faqala, lalu Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun, telah datang kepadamu bulan yang agung, fihi lailatul qadar, di dalam bulan itu ada malam istimewa namanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, ibadah pada malam itu lebih baik. Ini khairun, bukan sama, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu isinya ibadah terus, tidak pakai istirahat. 1000 bulan itu kalau dihitung menjadi tahun sekitar 83 tahun. Pak Marli berapa sekarang? 79. 4 tahun lagi. Apakah Pak Marli 83 tahun itu diisi dengan ibadah semua? Tentu enggak. Tidur, nonton TV, main HP, paling sisa ibadahnya daripada 70 tahun itu diantaranya ya 5 tahun lah yang namanya ibadah. Lah, 83 tahun itu tak ada istirahat, diisi dengan ibadah semua, maka dikatakan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya itulah bulan Ramadan datang kita harus senang. Bulan Ramadan datang kita ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, disambut dengan hati sukacita, seakan-akan Ramadan itu manusia agung yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh semua orang, karena yang akan disambut ini nanti akan membawa oleh-oleh yang banyak, yang akan dibagikan oleh-oleh itu kepada orang yang menyambutnya, sehingga semua orang mempersiapkan diri untuk menyambut tamu agung itu. Makanya marhaban. Biasanya Pak, kalau dulu kurang seminggu seperti ini, sudah kurang berapa hari? Sya'ban tanggal berapa sekarang?
Kalau hari Minggu itu tanggal 19, sekarang hari apa nih? Berarti sekarang sudah 22 Sya'ban. Belum kelihatan saya di jalan-jalan, di masjid-masjid, di instansi tulisan marhaban ya Ramadan. Beda dengan dulu Pak. Dulu 10 hari sebelumnya itu sudah terpampang di jalan raya, di masjid-masjid, di instansi pemerintah ditulis marhaban ya Ramadan. Itu ungkapan senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Kalau dulu kita di kampung Pak, waktu belum listrik masuk desa, Ramadan mau datang kurang seminggu, setiap pintu gerbang itu bikin lampu dari bambu, dilobangi sampai ada berapa baris, ada 10 baris, ada yang 7 baris. Kalau sudah malam maghrib itu dinyalakan. Senang rasanya. Oh, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Itu ungkapan senang. Bahkan orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu itu kalau Ramadan bukan persiapan batin saja, bahkan dohir. Apa dohir? Rumah-rumah dibersihkan, yang kusam dicat, peci-pecinya dicuci semua, sorbanunya dicuci semua, dipersiapkan untuk sholat tarawih. Ini senang menyambut kedatangan bulan Ramadan. Makanya dengan ucapan marhaban, bukan ahlan wa sahlan. Beda Pak, kalau untuk Ramadan itu marhaban. Karena artinya marhaban itu al-ardu rahbah, lapangan luas, digelar karpet merah, di mana akan datang tamu agung. Itu marhaban. Hati yang menerima itu senang. Kalau ahlan wa sahlan itu artinya ahlan itu keluarga, sahlan itu lembah. Jadi orang kalau ahlan wa sahlan, ahlin artinya Anda sudah termasuk keluarga saya. Sahlan menurun, jalan menurun. Itu kan kalau jalan menurun gampang Pak ya. Dengan mudahnya kamu ada di rumah saya, persilahkan makan apa yang kau suka, persilahkan hidangan saya siapkan, persilahkan makan. Itu artinya ahlan wa sahlan. Kalau Ramadan, kalau marhaban, lapang dada, senang, gembira dengan kedatangan tamu aku. Makanya ucapan marhaban ya Ramadan. Juga marhaban itu artinya al-qa'a ar-rahabiyah, ruangan untuk reparasi. Kayak sekarang ketok pijik ya. Jadi mobil kalau sudah masuk ke situ, di ruangan itu mobil itu dibetulin, diservis. Mungkin ada baut yang kendor, mungkin ada kabel yang patah, mungkin ada mesin-mesin sudah lama nggak diservis, dibetulin semua sehingga normal kembali, jalannya seperti baru lagi. Begitu juga orang kalau sudah masuk bulan Ramadan, arti ar-rahbah yang marhaban yang kedua ini, mungkin kita 11 bulan sudah mulai timbul perasaan sombong, riya sudah tumbuh lagi, dengki sudah bercokol lagi di tangan, di hati ini, marah, pelit sudah datang lagi, atau memang dasarnya pelit. Nah, dengan Ramadan ini diservis lagi, sehingga keluar dari bulan Ramadan stabil lagi. Yang pelit sudah hilang pelitnya,
Yang dengki sudah hilang dengkinya, yang sombong sudah hilang sombongnya, karena masuk bulan Ramadan diservis. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan itu kalau berjumpa dengan di bulan itu dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah jadikan puasanya itu fardu wajib. Ya, Ramadan itu adalah puasa wajib, fardu ain bagi orang muslim. Wa qiyamu lailihi tatawuan, dan bangun malamnya itu merupakan sunnah. Ukilah bangun malam itu sholat tarawih. Pak, sholat tarawih nanti yang standar saja. Silahkan yang biasa sholat tarawih 20 rakaat, silahkan dengan 20 rakaat. Tapi bacaan Fatihah dan surahnya jangan panjang-panjang. Sampai sholat 20 rakaat yang dibaca surah pertama adalah surah Al-Baqarah bagi 2, kabur semua. Atau surah pertama Yasin, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah, kabur semua. Yang standar saja. Ya, kalau sudah biasa alhaqumut takatsur, rakaat kedua kulhu, silakan. Namun sebaliknya, jangan sholat tarawihnya terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, satu, karena tidak tumakninah. Sedangkan tumakninah itu merupakan rukun daripada sahnya sholat. Kasihan yang sepuh-sepuh. Kalau Pak Marli kalau diajak tarawih yang 10 menit 20 rakaat selesai, kasihan. Besoknya nggak bisa tarawih lagi, gempor. Kan ada Pak, nanti di awal Ramadan pasti itu viral itu. Kalau nggak keliru di pondok pesantren itu Pak, di Blitar sana, imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, Amin. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Itu 7 menit selesai. Memang salat tarawih begitu? Ya enggak lah. Jangan yang seperti itu. Yang standar sedang-sedang saja. Apa saja yang bagus? Khairul umuri awsatuha. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan. Barang siapa yang taqarrub, mendekatkan diri di bulan Ramadan itu dengan sebuah kebaikan dengan sebuah kebaikan, maka dia sama dengan mengerjakan fardu. Sunnah nilainya fardu di bulan Ramadan. Fima siwah, di luar bulan Ramadan. Wa man adda faridatan, dan barang siapa yang mengerjakan ibadah fardu. Ibadah fardu itu apa aja Pak? Salat fardu, puasa fardu, wajib Pak. Keluarkan zakat wajib.
Kana kaman adda sab'ina faridah, sama dengan orang yang melaksanakan 70 kali lipat fardu. Jadi kalau di bulan Ramadan 70 kali lipat di luar di selain bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu bulan sabar. Wasabru, adapun pahalanya sabar itu sawabuhu al-jannah, itu surga. Ada pahala yang tak tercatat oleh malaikat. Pak, malaikat itu kan ada pencatat, raqib atid. Raqib atid itu pencatat apa? Pencatat amal. Pasti dicatat, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gak ada catatan yang lewat, sedikit pun gak ada yang terlewatkan, semua rapi tercatat. Kafa binafsika alaikal yawma hasiba. Cukup nanti kita yang lihat catatan itu. Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Nanti kita akan terima raport, Pak. Catatan itu akan kita terima nanti. Nah, sabar itu pahalanya gak tercatat oleh malaikat, yang nyatat langsung Allah, dan balasannya surga. Juga ibadah Ramadan itu tidak dicatat malaikat, yang nyatat Allah, Pak. Kalau ibadah yang tidak dicatat oleh malaikat itu pasti luar biasa hebatnya ibadah itu. Di antaranya memaafkan orang lain. Memaafkan itu enggak dicatat oleh malaikat, Allah yang nyatat. Fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya yang nyatat Allah. Maafkan orang lain. Sampean dizalimi oleh orang lain, sampean enggak ngomong sama siapa-siapa, ya sudah, dia menzalimi saya, dia mengambil hak-hak saya, dia memfitnah saya, tapi sudah saya maafkan. Hebat ini orang ini. Gak dimintain maaf, dia memaafkan. Maka fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di hadapan Allah. Sabar. Kan bulan Ramadan ini kenapa dikatakan bulan sabar? Sabar menahan. Sabar menahan tidak makan walaupun di kulkas makanan penuh, hidangan di kamar itu penuh, gak ada orang, gak makan. Sabar menahan. Sabar menahan amarah. Sabar menahan pikiran-pikiran buruk. Sabar, memang bulan sabar. Wa huwa syahrul muwasa. Bulan Ramadan itu adalah bulan kepedulian sosial. Makanya Rasul kalau bulan Ramadan itu kebaikannya Rasul itu bertambah. Seperti angin bertiup spoi-spoi, diumpamakan Nabi itu. Bagaimana Pak angin bertiup? Enak enggak? Sejuk. Itu Rasul sampai diumpamakan seperti itu. Jadi bulan kepedulian sosial. Jangan sampai ada musafir yang mampir di masjid ini maghrib tidak berbuka puasa.
Pengurus harus menyiapkan buka puasa untuk para musafir. Keluarkan dana, galang daripada jamaah untuk menyiapkan menyiapkan buka puasa untuk para musafir. Kenapa? Ini bulan kepedulian sosial. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Wa huwa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Bulan Ramadan itu bulan di mana rizkinya orang-orang yang beriman itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa memberikan buka di bulan Ramadan itu kepada orang yang berpuasa, kana lahu idku raqabatin, pahalanya seperti orang memerdekakan budak. Sekarang perbudakan sudah dihapus, namanya saja mungkin masih saja, prakteknya masih ada. Wa maghfiratun lidunubihi, dan ampunan bagi dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Karena bulan Ramadan ini memang bulan pengampunan dosa. Romad itu artinya panas. Jadi dengan panas itu dibakar semua. Apa yang dibakar? Dosa. Qulna ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Nabi, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim, bukankah semua kita ini bisa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa? Qala laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim, tidak semua kita ini, tidak semuanya mampu untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa, kata sahabat. Mungkin ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin itu tidak bisa memberikan jamuan kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi, yu'tillahu hadas sawab ma yuftiru sha'iman ala madqati labanin wa syurbati ma'in aw tamratin. Coba Pak, cukup engkau memberi segelas susu. Kalau nggak bisa memberikan makanan 100 bok nasi atau 20 mangkok kolak, nggak bisa. Madqatu di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ala madqati labanin, cukup segelas susu saja. Au syurbatu ma'in, atau seteguk air, sebotol aqua saja. Au tamratin, atau sebutir kurma. Itu sudah mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Makanya Pak, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita gak pernah ngasih buka kepada orang yang berpuasa. Wa man
asba'a shaiman, dan barang siapa yang memberikan buka puasa sampai kenyang, kana lahu maghfiratan lidunubihi, maka bagi dia ampunan bagi dosa-dosanya. Berapa menit lagi? 9 lagi ya. Wasaqahu rabbuhu min haudi, dan nanti orang yang memberikan makanan, yang memberikan minuman kepada orang yang berpuasa itu, Allah akan memberikan minuman min haudi, daripada telagaku. Nanti ada telaganya Nabi, Pak. Haud, di mana semua orang kehausan, mencekik haus itu, orang semua kepanasan, orang yang ketika di bulan Ramadan memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa akan diberikan minuman daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurbatan, minum sekali saja. Namun ketika minum daripada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadhma'u ba'daha abadan, gak akan merasa haus lagi, gak merasa haus. Wa kana lahu mislu ajrihi, dan bagi dia pahala seperti pahala orang yang berpuasa, min ghairi ayyanqusu min ajrihi syai'un. Orang yang berpuasa itu tidak dikurangi pahalanya, tetap pahalanya dia utuh. Tapi orang yang memberi itu dapat pahala dari dia, pahala dari Allah, tapi perantaran orang itu seperti pahalanya orang yang berpuasa. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, bulan Ramadan itu tahap pertama, Asyurul Awal, Pak, ada 3 babak. Ada babak rahmah, ada babak maghfirah, ada itkun minan. Apa yang dimaksud dengan awaluhu rahmah? Yang dimaksud dengan awaluhu rahmah, orang berpuasa itu, yang namanya orang muslim mukmin itu di bulan itu gak pandang kaya, gak pandang miskin, ya, gak pandang pejabat, gak pandang rakyat. Semuanya pasti mengalami yang namanya lapar, merasakan bahwa lapar itu tak nyaman, lapar itu menggelisahkan, lapar itu tidak enak, hingga ada timbul perasaan kasihan kepada orang lain. Kalau si kaya lapar itu hanya sebulan saja, sedangkan ada saudara-saudara kita yang nasibnya di bawah standar. Lapar itu bukan hanya bulan puasa saja, di bulan-bulan puasa juga lapar melulu. Makannya belum tentu sebulan ketemu daging, tempe tahu, paling bagus kelasnya ikan pindang, ikan teri. Baru makan daging kalau ada tahlilan, itu pun kalau dikeluarin nasi. Ada perasaan sayang. Oh iya ya, akhirnya membantu, sudah timbul perasaan sayang. Makanya dinamakan babak rahmah. Kalau babak ke-10 ini belum ada perasaan itu, jangan mengharapkan dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dia belum timbul perasaan rahmat.
perasaan sayang kepada saudaranya belum timbul. Itu yang dimaksud. Ketika dapat 10 hari, perasaan itu sudah tumbuh. Yang tadinya apa? Kayak petinju, pelit, koret, medit, apalagi? Pelit, koret, medit, apalagi bahasanya? Ya, kata orang India, merege hese, susah untuk ngasih. Kalau kata orang Padang, pelit itu apa? Pelit juga. Oh, kalau kata bahasa Inggris, cerai. Itu yang dimaksud dengan rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, dan babak kedua 10 yang kedua itu babak ampunan. Artinya kalau sudah timbul perasaan rahmat itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia, akan diampuni dosa-dosanya. Kalau sudah dosa terampuni, maka babak yang ketiga, wa akhiruhu itqun minan nar, akan dimerdekakan, tidak akan disentuh oleh api neraka. Bagaimana kalau sudah dosanya habis? Udah nggak punya dosa dia. Kalau orang nggak punya dosa, masuknya kemana, Pak? Karena nanti cuma 2 pilihan, imma surga wa imma neraka. Orang nggak punya dosa, masuknya kemana? Surga. Itqun minan nar. Wa man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan bebannya an mamlukihi, daripada budaknya. Kalau sekarang pembantu lah, pekerjanya di bulan Ramadan itu jangan samakan dengan di luar Ramadan. Pembantu harus kerja seperti dia gak berpuasa. Orang kan tenaganya terbatas. Kalau di bulan Ramadan ini biasanya istirahatnya setengah jam, kasih istirahat sejam, kasih istirahat sejam setengah. Biasanya gajinya umpamanya 3 juta, tambah untuk bulan Ramadan 4 juta. Itu diantaranya meringankan. Pembantu harus diringankan di bulan Ramadan itu. A'taqahullahu minan nar, orang itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Fastaksiru, maka memperbanyaklah di bulan ini, fihi min arba'i khisalin, dari 4 perkara, khoslataini tardawna biha rabbukum, 2 perkara itu akan menjadikan Allah itu rela. Wa khoslatani ghaniyalakum ghaniyalakum anhuma Allah. Jadi 2 hal ini para jamaah sekalian yang mari kita memperbanyak di bulan Ramadan ini, memperbanyak amal soleh, tingkatkan ibadah, kegiatan dunia dikurangi, lebih konsentrasi ibadah di bulan Ramadan. Saya kira ini kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil di bulan Ramadan ini menjadi manusia-manusia yang suci, kembali kepada fitrahnya. Maka dinamakan di akhir Ramadan ini Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kepada kesucian, karena dosa tidak ada. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.